425 Rekan kerja baru. Al tidak kembali lagi ke kantor. Dia sudah meminta izin kepada ayahnya di depan Tania. Laki-laki itu selalu saja terbuai jika berada di dekat istrinya. Al ingin menikmati kebersamaan dengan wanita yang dia cintai dan sayangi tersebut. Al mengganti pakaian kerjanya lalu mengajak Tania ke taman belakang rumah. Dia ingin menikmati udara segar bersama istri tercinta. Al menuntun Tania menuruni anak tangga dan melewati ruang keluarga. Bu Sinta tersenyum melihat kemesraan anak dan menantunya. "Nggak ke kantor lagi Al hari ini?" tanya Bu Sinta kepada Al. "Enggak mah, tadi Al udah minta izin ke papa." "Kamu takut Tania ngambek lagi?" tanya Bu Sinta sambil tersenyum kepada Al. Tania yang mendengar ucapan ibu mertuanya menjadi malu. "Mama tahu aja." Al menaikkan alisnya di depan wanita yang melahirkannya itu. "Ya deh, Mama ngerti." "Kami ke belakang dulu ya Mah," ucap Al. Dia dan Tania pun melangkah menuju taman belakang. Tania sangat malu saat tadi di depan ibu mertuanya. Dia merasa canggung karena wanita paruh baya itu mengetahui dirinya yang sedang kesal terhadap Al. Tania hanya bisa tersenyum kepada Bu Sinta saat di ruang keluarga. "Kok Mama bilang aku ngambek? Pasti kamu yang bilang ya?" Tania langsung melontarkan pertanyaan kepada Al setelah mereka duduk di bangku taman. "Santai aja sayang, udah biasa juga." Al memainkan matanya. "Aku tetap malu." "Kenapa harus malu? Kamu susah ngerti ya." "Iya deh, aku minta maaf." Al mencium jemari istrinya. Tiba-tiba wajah Tania memerah seperti orang terkejut. Al bingung melihat perubahan itu. Dia segera meraih tubuh sang istri lalu mendekapnya. "Kamu kenapa sayang? Jangan buat aku panik." Al bertanya kepadanya. "Bayinya bergerak Al." Tania mengarahkan tangan Al ke perutnya. "Iya sayang, anak kita bergerak nih. Aku juga bisa merasakan." Al sangat bahagia. Dia langsung mengambil posisi jongkok agar dapat mencium perut Tania. Tania yang melihat tingkah Al mencium perutnya bertubi-tubi akhirnya tertawa. Bagi wanita itu, sikap Al terlalu berlebihan. Tania menghentikan aksi sang suami dan memintanya kembali duduk. Dia mengusap-usap perut sambil mengembangkan senyum. "Anak kita udah gede sayang. Rasanya udah gak sabar menunggu kehadirannya," ucap Al. Dia menuntun kepala wanita itu agar bersandar di bahunya. "Iya Al," balas Tania. Tapi tiba-tiba Al menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir istrinya. "Kenapa kamu masih memanggilku dengan nama? Apakah aku tidak pantas menerima panggilan sayang dari istriku?" Al meraih kedua pipi Tania. "Jadi, kamu maunya aku panggil dengan sebutan apa?" tanya Tania. "Aku ingin kamu memanggilku dengan sayang." Al sangat berharap kepada istrinya. "Ya udah, terserah kamu aja." Tania pasrah dengan permintaan Al. "Terima kasih sayang, aku mencintaimu." Al lalu memanjakan bibir istrinya. Saat dua insan itu sedang menikmati apa yang mereka lakukan, tiba-tiba Bu Sinta muncul di sekitar tempat Al dan Tania duduk. Wanita parubaya tersebut sudah terlanjur menyaksikan apa yang terjadi. Beliau langsung meminta maaf. "Maafin Mama, benar-benar gak sengaja." Al dan Tania menjadi salah tingkah. Pipi Tania merah merona menahan malu, sedangkan Al berusaha tersenyum kepada ibunya. "Ada apa Mah?" Al bertanya kepada wanita itu. "Ada teman kalian tuh." "Oh ya, Mama mau kasih saran nih. Kalau mau bermesraan sebaiknya di pojok sana, jadi gak ada yang lihat." Bu Sinta menunjuk ke bangku taman yang letaknya paling sudut. "Iya Mah, kami minta maaf." Al merasa sangat malu karena ibunya melihat apa yang dia lakukan dengan Tania. "Kenapa harus minta maaf? Kalian suami istri. Udah, santai aja. Sekarang jumpain temannya yang udah nunggu di ruang tamu." Bu Sinta mengingatkan tujuannya memanggil anak dan menantunya itu. Al dan Tania akhirnya beranjak dari taman belakang menuju ruang tamu. Ternyata Romi dan Bella yang berkunjung. Mereka pun berbincang-bincang sambil sesekali mengenang masa lalu unik menurut 4 sahabat itu. Al dan Tania merasa bangga dengan kehadiran sahabatnya. Setelah kurang lebih 2 jam, Romi dan Bella akhirnya berpamitan pulang. Hari ini
Al dan Citra kembali bertemu di perusahaan milik Pak Rama. Citra masih saja memberikan tatapan aneh di depan Al. Walaupun dia sudah tahu kalau laki-laki yang sedang bersamanya itu sudah memiliki istri yang kini sedang mengandung. Citra merasa senang setiap bertemu dengan Al. Dia seolah-olah telah menemukan sebuah rasa yang lain. Citra ingin dekat dan mengetahui lebih banyak tentang Al. Dia tidak memedulikan status laki-laki itu. Udah lama kenal dengan istri Bapak? Citra bertanya di luar pekerjaan kepada Al. Sudah? Kenapa Bu Citra bertanya tentang istri saya? Al merasa heran dengan pertanyaan wanita itu. Istri Bapak sangat beruntung memiliki suami seperti Bapak. Justru saya yang sangat bersyukur memiliki istri seperti dirinya. Saya sangat sulit menaklukkan hatinya. Al membanggakan istrinya di depan Citra. Seandainya saya berada di posisi istri Bapak, pasti rasanya sangat bahagia. Tapi kenyataannya hanya istri saya yang tetap berada di posisi itu, bukan orang lain. Al merasa puas menyampaikan apa yang dia rasakan di depan wanita itu. Saat masih berbincang dengan Citra, tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Al. Dia segera meraih benda pipi tersebut dari saku kemeja dan melihat nama istrinya di layar. Laki-laki itu tersenyum, kemudian menerima telepon tersebut. Assalamualaikum sayang. Al mengucapkan salam kepada istri tercinta. Waalaikumsalam. Sayang, aku ingin main ke kantor sekarang. Aku bosan di rumah. Mama sedang ada acara bersama temannya. Aku kesepian. Al sangat bahagia mendengar panggilan sayang dari Tania. Laki-laki itu juga bersemangat karena sang istri ingin berkunjung ke kantor. Cie, seperti biasa, Al selalu saja ingin usil kepada istrinya. Kenapa? Tanya Tania heran. Panggilan itu aku suka. Terima kasih istriku. Oh ya, aku jemput kamu sekarang. Al mengakhiri pembicaraan dengan istrinya. Dia kemudian meminta Citra agar keluar dari ruangannya karena dirinya akan menjemput sang istri yang ingin berkunjung ke kantor. Citra segera beranjak dari tempat itu dengan perasaan kesal. Dia tidak suka mendengar Al yang begitu mesra terhadap Tania. Citra makin penasaran ingin bertemu istri laki-laki yang baru dia kenal itu. Dia sengaja duduk di ruang tunggu yang ada di kantor itu. Tidak menunggu lama, Al dan wanita yang dia cintai pun tiba. Al menggandeng tangan Tania. Citra yang melihat pemandangan di depannya menjadi terkesima. Wanita itu akhirnya sadar kenapa Al sangat membanggakan sang istri. Citra merasa minder melihat kecantikan yang Tania pancarkan. Banyak mata tertuju kepada Tania dan Al. Walaupun sedang berbadan dua, tetapi kecantikan Tania tetap tidak berubah. Dia masih saja mampu mengalihkan pandangan orang yang berpapasan dengannya. Mata sendu, hidung mancung, dan bibir sensual miliknya sangat indah untuk dipandang. Al merasa kesal melihat para karyawan yang tidak berkedip memandang istrinya. Dia mempercepat langkah agar segera tiba di ruangan kerjanya. Al tidak ikhlas kalau wajah istrinya dilihat banyak orang dengan rasa kagum. Laki-laki itu cemburu. Al tidak sudi kalau kecantikan yang Tania miliki dinikmati banyak orang, apalagi makhluk yang bernama laki-laki. Baginya, Tania miliknya seorang, dan hanya dia yang pantas menikmati apa yang dimiliki sang istri. Aku senang sih kamu kesini, tapi... Al membuka pembicaraan setelah mereka tiba di ruangan lalu duduk di sofa. Tapi kenapa? Tanya Tania penasaran. Aku gak suka melihat tatapan mereka ke kamu. Al mengucapkan apa yang dia rasakan. Gak usah mulai lagi deh. Tatapan mereka itu gak berarti apa-apa. Bagiku hanya kamu yang terpenting. Tania berusaha meyakinkan suaminya. Yang benar. Iya dong. Jadi aku mikirin siapa lagi? Teman masa kecilmu? Buktinya saat kamu ingin makan coklat kemarin? Karena ingat dia, aku iri padanya. Al mengingatkan Tania kembali pada teman masa kecil yang masih dia ingat hingga sekarang. Itu juga kamu bahas di sini. Kenapa sih kamu harus ingat itu? Seharusnya aku yang bertanya, kenapa kamu masih ingat dia sampai sekarang? Al sangat penasaran dengan jawaban yang akan diberikan istrinya. Karena dia baik dan gak nyebelin seperti kamu. Aku kesini dengan tujuan supaya gak bosan, tapi kamu menghancurkan moodku. Tania ingin beranjak, tetapi Al mencegahnya.
Tania kembali duduk. Udah dong sayang, aku minta maaf. Jangan ngambek ya. Al membujuk Tania. Siapa yang ngambek? Kamu yang mengundang amarahku. Iya, aku minta maaf. Aku mohon, kamu harus percaya kalau aku hanya mencintaimu. Kamu calon ayah dari anakku. Masa lalu hanya akan tetap menjadi masa lalu. Masa sekarang dan masa depanku hanya bersama kamu sayang. Aku gak mungkin berpaling darimu. Tania mengusap pipi suaminya dengan harapan agar percaya kepadanya. Iya sayang, aku percaya. Besarnya cinta yang kumiliki untukmu membuatku kadang ragu. Aku takut kehilanganmu. Al meraih tangan Tania lalu menggenggamnya. Buang rasa bimbang dalam pikiranmu. Kita fokus pada anak yang aku kandung sekarang. Dia sudah jelas menjadi bukti kuatnya cinta yang kita miliki. Kamu pasti selalu ingat seperti apa proses bersatunya hubungan kita. Iya sayang, aku sangat ingat. Berawal dari musuh bebuyutan dan kebencian hingga akhirnya memberikan rasa yang berbeda. Cinta yang tulus. Al kembali mengingat saat pertama kali mengenal istrinya yang saat itu masih menjadi musuhnya. Dua insan itu akhirnya saling menyadari betapa besar rasa cinta yang mereka miliki. Al sangat bangga dan bersyukur memiliki istri yang hampir sempurna menurutnya. Dia mendekatkan wajah ke perut Tania, lalu menciumnya. Apa tujuan Citra sebenarnya mendekati Al?